Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati maupun para subscriber dan juga netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, yang selalu setia menyimak, mendukung dan juga mensupport dari channel Padepokan Gaul. Senantiasa juga kami doakan semoga saja para pemirsa, para subscriber yang di saat ini sedang banyak mengalami permasalahan dalam hidupnya, baik itu permasalahan pribadi, rumah tangga maupun permasalahan-permasalahan lainnya, semoga saja diberikan sebuah solusi oleh Allah melalui jalur yang memang diizinkan oleh Allah, dan nantinya bisa membawa sebuah hikmah bagi para pemirsa yang mengalami hal-hal seperti itu. Dan juga senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, semoga saja segala macam penyakitnya, baik itu penyakit medis maupun non medis, maupun penyakit yang sudah lama bertahun-tahun ataupun yang baru saja terkena penyakit, semoga saja penyakit-penyakitnya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat dan juga nyata bisa dirasakan tentunya. Dan harapan kami penyakit tersebut tidak akan kambuh-kambuh lagi. Dan juga senantiasa juga kami doakan yang bagi para pemirsa juga yang sudah sering menggunakan daripada air zam-zam yang sudah didoakan oleh guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana, semoga diberikan kesehatan dan diberikan energi positif yang kuat, sehingga yang dahulu kala malas untuk beribadah, sekarang alhamdulillah semoga semakin rajin dan semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan tak lupa kita sapa juga bagi netizen yang berada di Indonesia, baik itu yang ada di Pulau Jawa, dari ujung Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun yang di Pulau Kalimantan, ataupun yang di Pulau Bali, maupun yang di Pulau Papua, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Tetap semangat dan semoga saja bisa membawa dampak positif bagi para pemirsa semuanya. Dan tak lupa juga kita sapa yang berada di luar negeri, baik itu yang ada di Hong Kong, Jerman, Taiwan, Australia, maupun yang di Makau, Cina, dan juga yang ada di Singapura dan juga yang ada di Filipina. Semuanya tetap semangat di sana, dan semoga saja yang Anda lakukan di sana nantinya bisa membawa sebuah dampak positif bagi Anda maupun para keluarga yang di rumah gitu. Dan di kesempatan kali ini kami bertemu dengan pemirsa lagi. Alhamdulillah ingin membuat salah satu konten di mana kita akan membuat sebuah keilmuan. Dan dahulu kala pemirsa, di Nusantara ini tepatnya itu gudangnya keilmuan, banyak sekali keilmuan, baik itu ilmu kesaktian apapun itu. Dan sudah jelaslah kalau para pemirsa sering menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul, seperti yang sudah dibuat konten oleh Mbah Yasin tuh, itu ada sambungan tertentunya. Jika pemirsa sering menyimak, insya Allah paham. Dan di kesempatan kali ini yang lebih khusus akan kita kuak, yaitu tentang keilmuan Bolo Sewu. Dan pasti tidak asing lagi dengan kata-kata keilmuan Bolo Sewu. Sebenarnya itu apa sih keilmuan yang bagaimana, dan juga apa memang dibantu daripada 1000 goib atau 1000 apalah begitu. Dan juga sebenarnya yang membantu itu dari golongan apa juga begitu. Dan semoga dari kesempatan konten kali ini pun pemirsa yang menyimak semuanya diberikan sebuah kepahaman, dan setelah paham, semoga bagi para pemirsa, harapan kami yang dahulu kala sering mempelajari keilmuan-keilmuan tertentu bisa melakukan sesuatu hal yang seharusnya begitu. Dan alhamdulillah pula di kesempatan kali ini saya masih ditemani teman saya, mediator ganteng, jombloan, glowing,
yaitu Mas Hamid. Gimana Iya. kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Entis, alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat, baik. semangat selalu. Semangat. Nggih. Oke, sehat ya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong tambah glowing ya. Alhamdulillah Mas. Ini yang salah mata saya atau gimana ini? Atau saya yang salah melihat ini? Alhamdulillah saja Mas. Nggih. Oke. Berarti dulu perubahan demi perubahan itu banyak ya Mas Banyak dirasakan? sekali Mas. Dalam wujud nyata itu? Nggih. Ya contohnya dulu wajah saya sebelum ikut ngaji di majelis ini, jerawatnya banyak sekali Mas. Belum seperti ini. Kalau ini kan mendingan alhamdulillah. Dulu jerawat banyak sekali. Oh, itu bukti nyata, pengalaman nyata ya. Oke, itu pemirsa, bukti nyata jika kita beramal ya sesuai jalurnya dan juga kita sering menggunakan produk-produknya yang sesuai pula. Insya Allah nanti manfaatnya akan bisa kita rasakan secara nyata dan langsung seperti pengalaman Mas Hamid tadi gitu. Alhamdulillah. Dan udah siap Mas? Siap. Alhamdulillah pemirsa, kami mohon izin di kesempatan kali ini semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya tidak berpengaruh apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini yang masuk benar-benar yang asli, yang bisa berbicara sesuai daripada yang diizinkan. Dan apabila penyusup pembohong yang mengaku-ngaku otomatis tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini jadi benar-benar yang asli, dan energi bahasa tingkah laku menyesuaikan semuanya, dan juga semua terikat terkunci dalam jasadnya bisa mengganggu apapun di proses manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang keilmuan Bolo Sewu. Salah satu gaibnya yang benar-benar asli. Apabila penyusup atau yang mengaku-ngaku, pendompleng atau yang menyerupai otomatis tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini. Jadi benar-benar yang asli yang saya harapkan. Allah masuk. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Golongan apa ini? Siluman. Siluman. Kenapa undang aku le? Bahasa Indonesia, hu Allah. Jadi bahasa Indonesia saja menyesuaikan hu Allah. Kenapa? Kamu siluman. Ada apa? Siluman apa kamu wujudnya? Saya. Batu. Ya. Siluman batu itu kayak apa? Ya, bentuk saya tinggi besar. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya keras sekali seperti batu. Oh, genderuwo itu? Bukan. Loh, genderuwo apa kecil? Saya bukan genderuwo. Oh, gitu. Oke. Kamu yang asli, yang mengetahui seluk-beluk keilmuan Bolo Sewu? Ya, saya mengetahuinya. Ingat resikonya. Sampai sekarang. Kalau kamu berbohong, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Allah. Tidak, saya tidak berbohong. Saya proteksi juga, saya mohon. Allah. Kamu lihat ini yang saya pegang. Kalau kamu berbicara bohong dan menyesatkan, otomatis berapapun lapisanmu akan terpotong-potong dan terpenggal. Allah. Tidak, saya tidak berbohong. Ya sudah, ini tak taruh di sini ya menjadi garansi. Langsung otomatis jika nanti kamu menyesatkan sebuah informasinya akan memotong lehermu. Allah. Iya. Saya mengetahuinya. Oke. Terus
sebelum kita ngobrol. Kamu kok berani sekali. Kenapa? Berbicara jika gua itu berbohong, berdusta terpotong-potong. Bukankah itu ada peraturannya? Ada, tapi nanti jika kamu siarkan dunia manusia, banyak yang tidak percaya. Goib dipotong-potong. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa, itu urusan kamu. Iya ya. Tapi kamu memang mengalami hal seperti itu, benar? Benar sekali. Nyata itu loh. Ya. Walaupun kamu gaib, ini berbicara dalam jasad seorang manusia, jadinya kan ya nyata. Dan yang berbicara itu juga tidak sembarangan orang. Hanya yang tersambung dengan beliau, Sang Yang Nurjayani Nirwana saja yang bisa berbicara seperti itu. Dan gaibnya bisa terpotong-potong. Jadi begitu. Jika yang lain, mohon maaf. Siapa? Tidak tersambung dengan beliau. Orang biasa kayak misalnya kamu terpotong-potong, nggak bisa? Tidak akan bisa. Dan banyak orang tidak mengetahui dari undang-undang tersebut. Oh gitu. Oke. Makanya jika ada seseorang yang memanggil dari golongan kami dan orang itu tidak tersambung dengan beliau, ya kami bebas-bebas saja berkata seperti apa, ngoceh sana sini, berbohong sana sini. Ya kami bebas. Tidak ada peraturan bagi kami untuk berbicara. Jadi begitu ya. Oke, ya jelas terang. Makan. Kamu mau makanan minuman? Saya sampai lupa lah, kamu ajak ngobrol asik kok. Makanan minuman yang kamu suka ya hadir komplit, semuanya yang kamu inginkan hadir di depanmu, paling enak ala kamu. Allah. Tuh kan, silahkan dimakan, diminum. Tak temani saya minum kopi. Kamu mau gak kopi? Mau. Ini kopi. Saya punya kopi enak ini loh. Tidak seperti itu. Lah ini apa? Bukan. Sakti itu. Ini sakti. Panas saya. Kenapa? Panas. Otomatis jadi nyaman. Allah. Assalamualaikum. Bebaskan dia berbicara, tapi jika dia berbohong ataupun menyesatkan langsung diajar saja. Allah. Tidak, tenang saja. Oke. Anda siluman. Iya kan? Dulu itu golongan apa sih? Saya dulu golongan jin. Golongan jin. Lah, terus proses Anda dari jin ke siluman itu sudah berapa lama? Prosesnya sudah lama. Sudah lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun? Ya. Itu hitungan di dunia manusia? Ya, di dunia manusia. Lah, terus ini saya cross check juga. Berapa usia Anda di dunia manusia sekarang ini? 1000 tahun? 400 tahun. 1400 tahun. Ya. Jadi begitu. Oke. Lah, lalu ini apa? Kamu ini jin ke siluman dan berumur segitu ya. Apa punya sebutan panggilan kayak biar saya enak manggilnya gitu? Siluman. Tidak, siluman saya. Iya, kamu kenal itu. Coba saya. Berani kamu? Berani kamu itu besar-besar itu. Banyak butoh-butohnya. Kenapa butohnya? Sudah, situ saja. Ya sudah. Ngobrol baik-baik ya? Ya. Mas minta tolong aspek satu, Mas. Terus ini, sebutan Anda tadi apa? Namamu? Tahu. Tahu? Tahu apa tahu? Tahu. Tahu. Bukan tahu. Tahu. Oh ya maaf. Lah kan itu kata-katanya kan ya agak hampir mirip gitu loh. Terus saya manggilnya apa? Mas tahu aja gitu. Ya. Oke. Mas tahu mengklaim mengetahui tentang keilmuan Bolo Sewu. Berarti nanti bisa berbicara dong. Bisa. Dengan lantang loh, dengan jelas loh. Begitu loh ya. Saja. Sampai saat ini saya masih membantu dalam hal keilmuan Bolo Sewu itu.
Oh gitu toh ternyata. Sampai sekarang. Ya. Lah terus ini Mas, sebelum saya menanyakan daripada keilmuan Bolo Sewu. Ya. Mas tahu itu dulunya tinggal di mana? Sebuah tempat. Saya dulunya tempat tinggal saya hutan ada di Jawa Timur sana. Hutan yang sangat terkenal sampai sekarang. Di Banyuwangi sana. Benar. Alas Purwo. Benar itu. Benar. Lah terus sekarang nggak bisa masuk atau membantu keilmuan Bolo Sewu itu ceritanya gimana? Ya sedikit. Itu kan dulu. Saat ini saya bertempat tinggal di dalam jasadnya seorang kakek tua. Oh seorang kakek tua. Kakek itu sakti berarti ya? Ya. Dulu ketika dia masih memiliki guru, gurunya itu mendatangi tempat saya. Salah satu kerajaan yang ada di hutan itu. Dia menundukkan pasukan-pasukan gaib. Setelah kami berhasil ditundukkan, kami diperbudak untuk menjadi kodam dan membantu dalam keilmuannya. Oh, jadi gitu prosesnya. Termasuk keilmuan Bolo Sewu itu. Oh, iya. Dan ketika jasad yang dari orang yang saya tempati sekarang berguru kepada dia, dari situlah keilmuannya diturunkan, diajarkan kepada orang yang saat ini saya tempati. Oh, jadi begitu. Ya. Kilas sedikit perjalanan Anda tadi. Oke, nggak apa-apa. Sambil makan lah. Sudah ini. Terus ini Mas, tahu atau tahu? Tahu ya tahu. Kadang kan ya lidah saya ini nyelempet gitu loh. Itu. Terus ini banyak itu. Apa? Cincin perempuan di lidah kamu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya makanya berbicara kamu kadang kala tidak lancar. Oh gitu. Ya mohon maaf. Dimaklumi ya? Iya. Oke. Banyak. Oke. Terus ini sebelum saya menanyakan langsung ini, saya tak bercerita sedikit. Ya. Saya dulu sebagai manusia yang hidup di Bumi Nusantara ini sering kali mendengar bahwa ada sebuah keilmuan di mana keilmuan itu dikenal dengan keilmuan Bolo Sewu. Dan dahulu kala itu ada sebuah kaitan erat dengan seorang raja. Bisakah Anda bercerita seperti apa sih yang bisa Anda ceritakan di sini tentang keilmuan Bolo Sewu itu sendiri? Silahkan. Untuk keilmuan Bolo Sewu itu sendiri. Dahulu kala itu digunakan seorang raja yang di Nusantara ini disebut Bandung Bondowoso itu sendiri. Oh, untuk membantunya dalam membuat tempat yang zaman dahulu digunakan untuk beribadah. Pada zaman itu sebutan ilmu Bolo Sewu itu belum ada. Tetapi setelah beliaunya tidak ada di dunia, dari situlah golongan iblis masuk memberitahu kepada golongan manusia sakti pada zaman dahulu kala. Dari situlah keilmuan Bolo Sewu itu tercetus. Karena dari bisikan-bisikan iblis ataupun keilmuan-keilmuan yang diberikan langsung kepada golongan manusia-manusia yang mempelajari pada waktu itu. Oh, jadi begitu sekilas. Dan dari golongan iblis itu pasti membuat cerita bahwa keilmuan yang diberikan kepada manusia zaman dahulu ini adalah keilmuan dari raja ataupun yang disebut di Nusantara ini Bandung Bondowoso itu sendiri. Oh, pasti dari manusia-manusia terdahulu yang tergolong sakti pasti akan mempercayainya. Karena dari Bandung Bondowoso itu sendiri dahulu kala memang ada yang membantu dari golongan jin yang membantu untuk membuat tempat-tempat yang zaman dahulu dibuat untuk beribadah manusia. Oh iya, saya paham maksudnya gitu. Dan sampai keilmuan itu sampai menurun entah itu kepada murid-murid dari orang-orang terdahulu ataupun kebanyakan di zaman sekarang
itu banyak. Langsung dari golongan iblis yang memberikan kepada orang-orang sakti. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu sekilas awal yang bisa diceritakan di sini ya. Dan kalau boleh saya ulang ini, mohon maaf kalau nanti saya salah, tolong dikoreksi. Dibenarkan gitu. Yang saya tangkap itu begini. Dahulu kala keilmuan itu memang ada. Awal mulanya itu dimiliki oleh seorang raja yang bernama Bandung Bondowoso di Nusantara ini. Nah terus setelah beliaunya wafat, Sang Bandung Bondowoso wafat, keilmuan Bolo Sewu itu juga dibawa oleh aliran golongan iblis atau aliran hitam itu. Gitu. Dan itu terus digunakan untuk membantu manusia-manusia ya. Nah lalu ini Mas yang saya tanyakan. Saat beliau Sang Raja Bandung Bondowoso yang terkenal, yang agung itu masih hidup di Nusantara. Dahulu kala beliau apakah melakukan sesuatu hal dalam hal mencari keilmuan Bolo Sewu itu, atau memang secara khusus dia menerimanya? Dari beliau sendiri itu tidak mencari keilmuan ataupun melakukan tirakat-tirakat seperti dukun-dukun sekarang. Itu memang sudah mutlak ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keistimewaan yang dimiliki dari Bandung Bondowoso itu sendiri. Itu langsung diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Dan dari golongan yang membantu itu tidak mengambil upah kepada manusia yang memilikinya, yaitu Bandung Bondowoso itu sendiri. Jadi gitu. Dan setelah Bandung Bondowoso meninggal kan kamu mengatakan tadi yang saya sampaikan begitu ya. Lalu ini Mas, kamu boleh itu sambil makan, sambil minum sambil saya berbicara boleh ya? Silakan. Terus ini yang saya tanyakan, dahulu kala saat sang beliau Bandung Bondowoso masih hidup di muka bumi ini, terutama di Nusantara, golongan apa sih yang membantu keilmuan Bolo Sewu itu? Banyak. Dari golongan jin, dari golongan siluman, itu juga banyak yang membantu. Tapi kamu sempat mengatakan bahwa dahulu kala golongan yang membantu dari Sang Bandung Bondowoso tidak meminta upah. Kok bisa begitu ya? Ya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diperintah khusus dari golongan cahaya. Hanya bisa membantu saja dan tidak bisa mengambil upah di dalam tubuh manusia itu. Beliau gitu. Bandung Bondowoso. Dan juga apakah memang Bandung Bondowoso dahulu kala kan memiliki hak untuk menundukkan golongan gaib dahulu kala? Ya. Jadi begitu. Itu keistimewaan beliau. Oke lah kalau begitu. Lalu ini yang saya tanyakan lagi untuk mengungkap sisi yang kedua, yaitu setelah sepeninggal Sang Raja Bandung Bondowoso. Anda sempat mengatakan bahwa keilmuan Bolo Sewu itu dibawa oleh golongan iblis. Itu gimana ceritanya? Bisakah Anda bercerita lebih rinci lagi? Ya pasti. Setelah dari wafatnya beliau Bandung Bondowoso itu, pasti dari golongan iblis pasti akan mencari manusia-manusia yang masih hidup di zaman dahulu untuk menyesatkan manusia itu. Entah itu dari segi keilmuan, keilmuan yang dulunya digunakan beliau Bandung Bondowoso itu sendiri. Pasti dari golongan iblis tidak rela jika manusia-manusia zaman terdahulu tidak disesatkan dengan keilmuan yang dimiliki dari beliau Bandung Bondowoso itu sendiri. Gitu. Dan pastinya dari golongan iblis, apapun dengan caranya apapun, akan memberikan keilmuan ataupun memberikan cara supaya mendapatkan keilmuan yang dulunya dimiliki dari beliau Bandung Bondowoso itu sendiri. Tapi keilmuannya itu kan bantuannya dari golongan iblis. Dan pasti dari golongan iblis itu akan mengambil upah jika dia sudah memberikan keilmuan ataupun sudah mengajari keilmuan itu kepada manusia. Itu kesimpulannya. Dan keilmuan Bolo Sewu hingga sekarang ini berarti kalau boleh saya simpulkan ini, kalau boleh loh ya, yang membantu itu sekarang ini loh, yang masih ada itu dari golongan iblis kah? Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Semuanya di Nusantara ini bagi orang-orang yang masih memiliki keilmuan Bolo Sewu, itu pastinya bukan dari golongan gaib
yang zaman dahulu membantu dari beliau Bandung Bondowoso. Melainkan langsung dari golongan iblis. Oh, gitu. Semuanya dari iblis itu pun pasti nantinya akan mengambil upah di dalam manusia dan yang jasad manusia. Oh, gitu. Boleh Mas sambil makan. Mas tahu. Enak. Ya. Oke. Terus ini saya ingin bertanya lagi kepada Anda itu begini. Lalu ini keistimewaan ilmu Bolo Sewu. Kalau sebelum dijawab saya tak bernarasi sedikit lagi. Ya. Setahu saya ini sebagai manusia, kalau saya punya teman 5 lah itu udah banyak loh. Apalagi kok sampai Bolo Sewu, saya punya Bolo Sewu. Wah, mungkin bisa macem-macem lah. Bangun rumah kek, bangun gedung kek, bangun apalah. Sama dicarikan materialnya pula kan begitu. Itu sisi nyata. Dan lalu ini keistimewaan dari keilmuan Bolo Sewu itu apa dahulu kala saat dimiliki sang Raja Bandung Bondowoso, versi Bandung Bondowoso dulu. Silakan Anda bercerita. Ya pastinya. Yang bisa saya jawab sedikit saja. Dari keistimewaan yang dimiliki beliau Bandung Bondowoso itu sendiri, termasuk dalam hal keilmuan Bolo Sewu itu sendiri. Pastinya salah satunya untuk membangun tempat-tempat yang besar yang sekarang masih bisa dilihat dari golongan manusia. Oh, yang zaman dahulu dari tempat-tempat itu digunakan untuk beribadah. Yang disebut di dunia manusia itu sebuah candi. Ya, oke. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Oke, itu nyata ya? Ya, nyata. Oke, lalu ini kita versi Mbah I. Lalu untuk keistimewaan daripada versi yang dibantu dari golongan iblis kepada manusia, istimewanya itu apa kayak? Kalau untuk dari golongan iblis yang membantu dari keilmuan Bolo Sewu itu sendiri kepada manusia-manusia yang telah memiliki keilmuan itu, pasti dari golongan iblis memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia yang memilikinya. Yang paling menonjol, entah itu membangun tempat, entah itu membangun rumah, itu juga bisa. Untuk menundukkan dari golongan jin ataupun siluman, itu juga bisa. Ataupun jika seseorang itu memiliki keilmuan Bolo Sewu sendiri, pasti orang-orang di sekelilingnya tidak akan berani untuk menantang ataupun mengajak berantem kepada orang itu. Dan dari orang itu pasti akan berwibawa sekali karena dari keilmuannya itu. Oh gitu tahu ternyata. Kalau untuk saya sendiri, saya bisa mengerjakan lebih dari 7 tempat ini. Dalam hal persawahan. Saya juga pernah diperintah dari orang yang saat ini saya tempati. Itu mengerjakan sawah yang dia miliki. Itu saya juga bisa. Membajak gitu? Bukan. Menanam padi. Itu saya juga pernah disuruh seperti itu. Gimana caranya? Penasaran saya. Gampang saja. Padinya kan nyata atau itu? Tinggal disiapkan saja. Padinya saja. Entah itu malam hari kami akan bekerja semuanya. Oh gitu. Tanpa pengetahuan orang. Malam-malam berarti. Ya. Lah ngomong-ngomong lah kenapa? Kok malam-malam sih saat golongan Anda bekerja? Kok gak siang? Ya jika siang, pastinya dari golongan manusia akan ada yang melihat padi ataupun tanaman yang lainnya itu bertebangan tanpa ada orang memegangnya. Kalau bahasa kami manusia tidak mau dilihat manusia seperti itu. Oh gitu. Kami juga bisa dan pernah membangunkan rumah itu dalam 1 hari semalam. Kami kerjakan. Saktinya banyak itu pasukan teman-teman berarti waktu itu. Banyak sekali sampai sekarang. Tapi karena dari orang yang saya tempati sekarang sudah tua, sudah sakit-sakitan, keilmuan saya tidak pernah digunakan. Oh, jadi begitu Le. Oke. Dan di Nusantara ini orang-orang yang memiliki keilmuan Bolo Sewu itu sendiri itu hanya sedikit sekali. Oh, kenapa kok bisa sedikit sekali? Karena dari orang-orang yang ingin memiliki keilmuan Bolo Sewu sendiri itu dari dulu setelah beliau Bandung Bondowoso itu meninggal sampai sekarang yang notabene keilmuan itu diberikan langsung pada iblis.
Dari orang yang ingin memiliki keilmuan itu harus melakukan ritual-ritual yang sangat panjang. Entah itu berpuasa ataupun bertapa. Itu juga prosesnya harus lama, harus panjang. Tidak seperti keilmuan-keilmuan instan yang pada zaman ini bisa diberikan kepada orang-orang yang belum mengetahui keilmuan. Mudah saja kalau zaman sekarang. Tapi berbeda dengan keilmuan Bulu Sewu sendiri. Dari golongan iblis juga mengistimewakan keilmuan itu supaya banyak orang-orang yang ingin memilikinya mempunyai niat yang besar agar bisa menjalankan prosesnya itu. Itu iming-iming dari Mbah Iblis. Bolehlah makan dulu, minum dulu. Manusia zaman sekarang itu banyak yang senang jika dikasih ilmu secara instan. Tapi juga banyak orang yang tingkat keilmuannya itu sudah tinggi. Jika dikasih keilmuan cara cuma-cuma, itu ditolak. Maka dari itu iblis juga memberikan keilmuan yang dikatakan manusia itu keilmuan tinggi. Jadi orang, mohon maaf, yang notabene dia itu tingkat tinggi keilmuannya, kalau diberikan cuma-cuma itu enggak lah. Keilmuan tinggi itu harus perlu proses, perlu kerja keras, perlu ritual tingkat tinggi juga. Jadi itu. Kalau keilmuan yang mohon maaf kamu sampaikan loh ya, instan, itu berarti keilmuan ecek-ecek, bal-bal. Lah terus ini. Tapi kan tidak ada bedanya. Sebenarnya jika manusia itu mengetahui, entah itu keilmuan yang dikatakan keilmuan tinggi, ataupun keilmuan ecek-ecek yang disebut manusia itu, pasti suatu saat apapun dari golongan gaib yang selama ini membantu keilmuannya akan mengambil upaya sama upahnya. Gitu, upahnya sama. Terus ini saya juga pernah mendengar ini Mas, dari kalangan manusia dahulu kala. Ya masihlah daripada kerabat-kerabat saya terdahulu. Begini, dari sisi manusia kadang mereka mengatakan kalau manusia itu mempunyai keilmuan Bulu Sewu, makan yang mereka makan itu tidak normal pada umumnya manusia. Bahkan bisa mencapai 10 piring atau 20 lah. Itu kan nggak normal. Apakah memang benar seperti itu? Bisa. Lah kok bisa begitu? Apa nggak sakit tuh perutnya? Nggak kelebihan muatan? Ya tidak. Karena dari makanan-makanan yang dia makan, pasti dari golongan kami akan mengambilnya. Jika orang itu sudah memiliki keilmuan Bulu Sewu itu sendiri, dari golongan gaib yang selama ini membantunya, itu tidak hanya berada di dalam tubuhnya saja, tapi di luar tubuhnya itu sudah dikelilingi gaib yang selama ini membantu dalam hal keilmuannya itu. Jadi begitu. Pasti dari golongan kami jika orang itu makan. Pasti dari golongan kami juga ingin makan. Dari makanan yang dimakan manusia itu. Iya. Terus, boleh makan, boleh. Mas tahu, Anda kan bekerja melalui keilmuan Bulu Sewu. Apakah gaibnya itu jumlahnya 1000 atau tidak? Lebih atau banyak atau kurang? Ya banyak sekali. 1000 gaib. Satu gaib saja itu kan ada juta-juta gaib yang ada di dalam isinya. Gitu. Nyumpel gitu berarti. Semumpel. Ya jika sebutan manusia itu 1000 bolong. Berarti 1000 itu pasti ada pasukannya. Gitu toh ternyata. 1000 bola berarti 1000 pasukan, berapa ribu kom. Oke. Jelas berarti seperti itu. Ya jika gaib itu hanya 1000. Ya tidak ada apa-apanya, tidak bisa membantu apa-apa manusia. Banyak tidak mengetahui. Nah berarti kalau dibantu 1000 gaib itu ya belum mempan lah istilahnya untuk mengerjakan sesuatu gitu. Iya. Harus berjuta-juta miliar, triliun. Oke. Nah terus ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada Mas Tawu. Karena Anda membantu di keilmuan Bulu Sewu salah satunya ya. Lah dari dulu hingga sekarang keilmuan itu masih ada. Dan sudah pada intinya kan sudah terpisah dengan Sang Raja Bandung Bondowoso kan? Ya sudah. Lah kok bisa masih eksis sampai sekarang ini tuh gimana sih?
Ya bisa. Karena dari dulu sampai sekarang keilmuan itu turun-temurun kan diturunkan kepada orang-orang. Entah itu kepada anak cucunya ataupun kepada orang yang datang kepada entah itu dukun ataupun orang sakti. Oh, gitu. Pasti dari golongan kami itu tidak tinggal diam. Jika keilmuan itu lenyap di Nusantara, tidak akan seperti itu. Pasti dari golongan gaib, entah itu golongan iblis ataupun dari golongan kami akan mencari manusia-manusia yang layak bagi kami untuk kami bantu dari keilmuan itu. Oh, jadi begitu toh, pada inti momentumnya lah keilmuan itu kok bisa terjaga sampai sekarang. Lalu ini Mas, saya juga ingin menanyakan sesuatu hal yang lebih vital. Itu begini, yang namanya manusia, kalau misalnya punya istri itu kan pasti berhubungan suami istri ya. Itu begini. Saat manusia berhubungan suami istri, apakah dari keilmuan bulu sewunya nanti akan membantu juga? Ya. Jadi kuat manusianya, perkasa. Itu salah satunya. Tapi kalau dari golongan kami haus untuk berhubungan badan pada wanita, alat kelamin dari si wanita itu pasti banyak yang melepuh. Lah kok bisa begitu? Karena dari golongan kami bekerja dalam membantu berhubungan badan. Memperkuat. Ya. Terus banyak orang yang memiliki keilmuan bulu sewu. Itu banyak istri-istrinya. Ataupun pacar-pacarnya. Itu tidak betah kepada orang yang memiliki keilmuan bulu sewu itu sendiri. Berarti kalau boleh saya jelaskan secara bahasa tata manusia, dari orang yang memiliki keilmuan bulu sewu itu termasuk orang yang hiper kah? Kalau hiper itu tidak. Tapi jika dia sedang melakukan berhubungan badan kepada perempuan, pasti dari golongan gaib yang selama ini membantu akan ikut nimbrung dalam berhubungan itu. Ikut nimbrung dusel-dusel gitu. Ya, pasti pengen ikut. Si perempuan itu tidak akan kuat melayani si laki-laki itu. Pengen ikut mengeluarkan sesuatu juga kamu berarti. Ya. Pasti dari kelamin si perempuan itu akan sobek ataupun akan kesakitan. Miris sekali ya ternyata. Oke. Akan bisa melepuh itu juga bisa. Iya. Bukan mengalami enak, malah mengalami kesakitan. Loh, sakitan tapi enak toh? Bukan seperti itu maksud saya. Nah ini berarti sakit-sakit yang gak enak. Ya. Kadang kan manusia, loh ini sakit. Kalau membahas sesuatu hubungan suami istri kan ada manusia mengatakan sakit tapi enak. Kalau yang ini sakit tapi gak enak begitu. Kamu itu. Kenapa? Memang. Setuju saya dengan kelas. Astagfirullah. Enggak, ini saya bercanda gitu loh. Kan ya mumpung ketemu kamu juga kan saya tanyakan, boleh makan lagi. Terus ini bahkan orang yang saya bantu selama ini, kakek-kakek tua itu, dari dulu sampai sekarang, itu tidak ada istrinya yang betah. Wih. Yang bertahan sampai sekarang. Padahal kan dia sudah kuat. Ada 4 kali wanita yang dia nikahi, tapi tidak ada yang kuat. Karena dari golongan kami membantunya nimbrung dalam hal berhubungan badan. Iya, oke. Tidak kuat saya. Saya ingin pisah saja dengan kamu. Saya menderita. Jadi gitu poinnya saat manusianya yang punya kelemahan tadi melakukan hal seperti itu. Oke. Lalu ini yang saya tanyakan kembali kepada Anda, Mas Tahu. Dampak paling fatal atau dampak paling buruk jika manusia memiliki keilmuan bolo sewu yang sekarang masih dimiliki oleh seorang manusia di zaman sekarang ini apa sih? Ya, pasti dari manusia yang memiliki keilmuan dari bolo sewu itu sendiri. Nantinya jika suatu saat kami sudah mulai mengambil upah kami yang selama ini kami telah membantunya, kami akan menggerogoti seluruh tubuhnya, terutama yang ada di tangannya dan yang ada di hatinya. Itu pasti kami akan gerogoti sampai dia sakit-sakitan hingga dia mati. Tapi sebelum dia mati, ketika ada dari golongan jahat yang ingin mencabut roh
utamanya. Pasti dari golongan kami juga tidak terima. Kami akan mempersulit orang itu. Tarik menarik gitu. Ya, untuk mati. Agak nyambung ini saya. Saya juga pernah mendengar dahulu kala di literasi dunia manusia lah, terutama di saat zaman saya sekolah. Malaikat pencabut nyawa itu kadang juga sempat harus berperang dengan kodam yang dimiliki daripada seorang manusia itu ya. Itu memang benar seperti itu. Ya benar sekali. Oh, berarti tidak serta-merta malaikat penjabut nyawa itu langsung jabut suat itu enggak? Tidak. Dari golongan kami yang dulunya telah membantu orang itu, pasti akan cari ulur dengan golongan malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Jadi gitu. Itu dampak buruknya juga. Kalaupun dia nanti hidup pun seperti mati gitu. Kalaupun dia mati bisa hidup lagi kayak hidup pun enggan, mati pun tak rela gitu. Kami akan menarik ulur. Ketika utamanya sudah sampai sini, kami tarik kembali sampai dia sakit-sakitan. Sakitnya seperti apa itu? Wah, tidak bisa dirasakan. Oh, begitu. Jika sudah sakaratul maut, apalagi kami ganggu, tambah menderita orang itu. Oke, ya. Sudah Anda sampaikan seperti itu, ternyata lah. Dan itu pun sudah jelas kalau menurut saya. Nah, tapi terkadang ini Mas, di dunia manusia mempunyai keilmuan bulu sewu itu adakah yang memang dia tidak melakukan sesuatu hal ritual di zaman ini loh ya. Tapi tiba-tiba, kadang kan manusia sekarang ini, loh tiba-tiba saya nggak tahu ini nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba punya keilmuan bulu sewu, atau adakah yang seperti itu? Ada sebagian seperti itu. Ada. Tapi dari keilmuan yang tiba-tiba dimiliki dari seseorang itu, pasti dari leluhurnya terdahulu memiliki keilmuan bulu sewu itu sendiri. Jika manusia yang leluhurnya tidak mengalami ataupun tidak mengamalkan keilmuan bulu sewu sendiri, itu banyak orang tidak bisa seperti itu. Oh, jadi begitu toh. Pasti ada sebab dan akibat ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tahu ataupun Tahu, tak panggil Tahu saja. Tahu saja. Sebelum kita berpisah, kamu kan siluman, dulu kan golongan jin. Saya ingin mengajak kamu ke arah yang baik sekarang. Mau nggak kamu ikut dengan beliau? Sebenarnya saya mau. Terus? Tapi kenapa? Saya tidak bisa, tidak membimbingnya. Nanti toh dibantu juga dari sini. Iya, kalau memang seperti itu dan saya diizinkan, saya ingin tunduk dengan beliau Sang Hyang Lucaya Nirwana. Bener itu sukarela ya? Iya. Teman-temannya ada yang mau nggak? Banyak. Dari sekian ribuan yang mau tadi, yang membantu. Tolong itu dipanggil semua teman-temannya. Semua teman-teman saya ada di dalam jasad dari kakek tua itu, semuanya ke sini. Semuanya jadi mudah diambil Allah. Mau langsung masuk ke sini sukarela. Kurangnya menyusahkan jasad mediatornya Allah. Sudah. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melafaz semakin jelas, semakin terang, semakin dalam sujud dirasakan Islam iman semakin masuk Allah. Semua syarat Islam komplit secara syahadat istighfar sholawat semakin masuk Allah. Amalah dari beliau Sang Hyang Nirwana yang diizinkan, yang boleh diamalkan semuanya masuk Allah. Setelah semakin komplit sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kembali wajah asal mulanya lagi Allah, semakin damai, nyaman dan beserta semuanya langsung sama Allah. Jadi ganteng Allah. Pagi-pagian komplit. Alhamdulillah. Terima kasih telah membimbing saya dan teman-teman saya yang lainnya. Nggih, sama-sama berjuang, sama-sama belajar begitu ya Mas Tahu. Benar. Saya ingin mengembalikan yang selama ini saya amalkan. Oh nggih, silakan. Nah, bukan menjadi hak Anda lagi begitu.
Alhamdulillah sudah saya kembalikan semuanya. Otomatis semuanya jadi Allah sallallahu alaihi Muhammad. Terus ini sebelum kita berpisah, kamu punya pesan-pesan enggak bagi kami manusia yang masih hidup di zaman sekarang ini tentang keilmuan Bolo Sewu? Ini yang ini ingin kamu sampaikan lah sebagai ladang kamu saat masuk dalam jasad rekan saya ini. Saran saya dalam berdakwah juga kepada manusia-manusia yang sudah memiliki keilmuan Bolo Sewu itu sendiri, ataupun dari manusia yang ingin berkeinginan mempunyai keilmuan Bolo Sewu itu sendiri, ataupun keilmuan-keilmuan yang lainnya. Jika orang itu sudah memilikinya, sebaiknya jika kalian sudah mendengarkan pembicaraan kita, sebaiknya kalian semuanya meninggalkan keilmuan ataupun jimat-jimat yang kalian selama ini miliki. Ditinggalkan semuanya. Tidak usah digunakan kembali. Dan kembalilah kepada jalan yang benar. Kembali ke jalan Allah. Bertobat secara yang benar. Dan untuk kalian yang ada di sini, kami dari golongan gaib pengetahuinya, saran kami hanya satu saja. Tetap semangat menjalankan dakwah kalian. Apapun orang-orang jika menyerang kalian ataupun membenci kalian, itu tidak usah dihiraukan sama sekali. Itu salah satu ujian bagi kalian jika ingin berdakwah dengan cara kebaikan dan tetap istiqomah dengan amaliyah kalian yang selama ini dijalani. Itu saja. Terima kasih banyak Mas Tahu atas pesan-pesan yang Anda sampaikan semua. Allah. Terima kasih. Silakan berjuang di luar ya. Kalau nanti berjuang bergabung dengan pasukan Banoto juga nggak apa-apa, silakan. Saya diizinkan untuk kembali ke daerah sana. Ke timur. Oke. Bergabung dengan siapakah? Bergabung di salah satu kerajaan yang sudah ikut beliau Sang Hyang Nurjaheni. Alhamdulillah. Sebelum kembali berjuang, kotorannya ada nggak yang tertinggal dalam jasad rekan saya ini? Ada. Kalau bantu bersihan dulu. Semuanya sudah. Alhamdulillah sudah. Dibalas semuanya, Allah. Keselamatan kalian juga otomatis tertutup yang bisa melihatnya pasukan Sang Hyang Nurjaheni. Allah. Terima kasih. Semoga semuanya langsung terupdate masing-masing. Allah. Monggo silahkan Mas Tahu kembali berjuang. Saya berjuang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya kesempatan ini, terutama di keilmuan Bolo Sewu, dan ternyata dahulu kala pun sudah ada sejak zaman Sang Raja Bandu Bondowoso atau Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengenalnya di masa lampau seperti itu. Dan sering kita sampaikan pula, kita itu manusia biasa yang hidup di sekarang ini. Tidak usah lagi berkeinginan untuk memiliki keilmuan apapun itu macamnya. Dan dari keilmuan itu semua sering kita sampaikan pula bahwa bukan dampak positif nantinya yang dirasakan kemudian hari, melainkan dampak-dampak negatif yang tanpa kita sadari akan menimpa daripada seseorang yang memiliki keilmuan-keilmuan tersebut. Dan bagi pemirsa yang berniat memiliki keilmuan, semoga saja dibukakan kepahamannya dan bisa meninggalkan daripada keinginannya tersebut. Dan jika yang sudah terlanjur, dilepaskan sesuai apa yang disampaikan daripada yang hadir tadi begitu. Dan dari kami yang di sini, semoga membawa manfaat, dampak positif terutama begitu. Dan apabila dari kami sebagai manusia biasa di sini mempunyai kesalahan, tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang sopan, kurang berkenan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya pun datangnya bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.